saya Denny. Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk membuat video pelajaran yang semudah mungkin, dan teknik ini juga bisa kamu pakai untuk membuat video laporan. Jadi kalau misalnya kalian harus mengajar atau kalian misalnya harus membuat video laporan, jadi ini bisa dipakai untuk guru, bisa juga dipakai untuk siswa ya. Ini ada cara yang oke lah, seperti itu. Nah, alasan kenapa saya pakai PC atau laptop adalah supaya dengan banyaknya film itu nggak membuat device kita jadi lemot. Kalau di PC atau laptop kan storage-nya banyak, jadi ini bisa lebih leluasa. Nah, untuk prasyaratnya kita harus punya program. Menurut saya, tentu saja ada banyak pilihan program ya. Ini yang pertama adalah OBS Studio. Kenapa? Karena ini menurut saya dari pengalaman ini yang paling gampang. Jadi kalau mau download tinggal klik download aja untuk Windows gitu ya. Nah, tinggal di save seperti itu. Nah, nanti tinggal di sini ya. Tinggal diklik 2 kali ya. Diklik 2 kali, ikutin instalasinya, tidak susah. Pokoknya yes. Sudah sampai finish. Nah, nanti kalau udah terinstall, ketemunya kayak gini. Nah, ini nanti masih kosong. Jadi di sini ini masih nggak, di layar ini masih kosong. Ya. Nah, cara untuk menggunakan OBS ini untuk menangkap semua yang kita lakukan, ya tinggal ini aja, diklik ini nih. Ini nih ya, di sini diklik. Nah, untuk yang kita perlukan adalah display capture. Nanti kalau diklik dan tinggal OK, nanti keluar seperti yang saya ini. Dan apapun yang kita lakukan di layar, baik di layar ini maupun saya balik ke browser, nanti yang terekam adalah yang ada di yang seperti yang kalian lihat, seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang ini, sama satu lagi adalah audio input, sama ya. Diklik ini terus pilih yang audio input. Ini dari mic. Nah, supaya suaranya nggak double-double, nah desktop audio ini kita matikan, kecuali kita mau membuka satu aplikasi di mana di desktop itu ada suaranya. Ya, contohnya kalau ini juga bisa untuk main game ya, main game ini dinyalakan supaya suara dari game itu keluar. Ya, ini nggak usah, cukup satu ini aja. Kalau misalnya double audio sama mic dijalanin, itu nanti suaranya double, malah jelek hasilnya. Saya udah sering coba. Jadi untuk OBS yang paling dasar, ya emang tahu sih di OBS itu sebenarnya kita bisa juga nampilin muka kita gitu ya. Misalkan kita pilih tambah apa, video capture gitu ya. Dari mana? Oh, dari kamera gitu ya. Misalkan halo. Ini juga bisa sebenarnya kita atur. Oh, ini gedenya seberapa? Nggak kelihatannya. Nah, di sini. Oke. Nah, tapi menurut saya kita nggak perlu sampai di situ. Jadi saya akan ngilangin aja ya. Itu mungkin untuk pertemuan di kesempatan yang lain lagi. Dan sebenarnya OBS masih bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Tapi untuk saya ini adalah untuk rekaman nih. Mungkin kalian semua bisa lihat saya lagi nge-record apapun yang di sini. Oke, itu untuk OBS. Sedangkan yang lain yang kita perlukan adalah Wondershare Filmora ya. Nah, kita bisa download dari officialnya ya di sini. Tinggal kita download saja. Free ya. Nah, try free apa ya? Tentu saja ada banyak keterbatasan ya. Ada banyak keterbatasan, dan kalaupun ada nanti ada watermarknya, jadi ada label Filmora gede gitu ya. Ya paling kalau memang rezekinya ada ya mending beli sih. Kalau nggak ada, dari berbagai sumber internet bisa sih sebenarnya nyari ya. Ini contohnya, not recommended ya. Oke, dan nanti kalau sudah diinstal aja yes gitu. Kalau misalnya yang versi resmi tentu saja gampang. Kalau yang versi tidak resminya ya tentu saja harus masang ini file yang ada di bagian itu tadi, di copy ke folder di mana kita menyimpan programnya gitu. Misalkan programnya ada di sini, program files gitu, misalnya Wondershare Filmora, maka yang tadi tinggal di paste di sini. Oke, kalau sudah terinstall maka kalian punya ya seperti ini. Ini mungkin saya tunjukin awalnya ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang yang terpenting ya, isinya apa? Kita sudah punya OBS, kita sudah punya Filmora, tapi kan mesti
apa namanya yang mau diedit apa. Yang pertama kita mau rekam video. Nah, itu bisa pakai handphone, bisa pakai apapun gitu, gampang ya, tinggal disimpan. Itu mungkin kita sudah punya dan di ini aja, di transfer aja ke PC gitu ya. Misalnya saya udah punya di ini ya. Saya akan pilih video apapun nih. Ini video yang saya rekam di rumah kebetulan, saya udah cari. Nah, ini. Nah, ini misalkan ini tinggal ditarik ke sini ya. Ditarik, ini adalah video real dari percobaan. Gitu. Nah, karena saya ingin membuat video ini sesimpel mungkin. Misalkan kita udah ada video gini, terus kita terserah kita mau pakai suara atau tidak. Misalkan kita nggak butuh suaranya, artinya kita mau timpa begitu saja, kita nggak butuh suara, kita bisa klik kanan dan pilih mute. Tapi kalau kita pengen ada suaranya, maka nyalanya akan kayak gini ya. Ini bisa, yang ini dibuat untuk menaikkan suara atau menurunkan kekerasannya. Nah, kalau misalkan saya cuma butuh sedikit kok, videonya nggak butuh sebanyak itu misalnya, ya tinggal di sini kan ada simbol ini ya, apa namanya, gunting, ini diklik dulu terus digunting, nanti dia terpotong, ini bisa di del kayak gitu ya. Jadi ini untuk video yang sudah ada. Kita misalkan contohnya adalah kita mau mute, boleh ini supaya nggak ada suaranya, terus kita cuma butuh sedikit aja misalnya untuk judul. Nah, nanti kan video kan perlu dikasih judul ya. Nah, misalkan saya perlu cuman segini nih, ya udah nggak apa-apa, bisa segini, kita cut, kita buang di sini, jadi yang kepakai cuma segini. Terus misalnya kok saya pengennya lebih dekat lagi bagian, misalkan kita bagi dua ya. Di sini yang di bagian awal, saya pengen di bagian awal ini lebih dekat lagi, bisa. Caranya kita klik yang ini. Kita pilih icon yang ini ya, kita pilih icon yang ini. Ini artinya crop ya. Ada dua macam, tapi saya hari ini yang ini aja deh. Misalkan kita ini kan bisa dikecilin, dibesarin gitu ya. Kayak gini. Mau yang mana? Terus pilih oke. Nah, nanti hasilnya dia lebih besar gitu kan, dibandingnya. Jadi misalkan di luar ada banyak video yang kita nggak perlu, itu bisa dikecilkan. Oke, jadi ini adalah yang kita sudah punya videonya. Jadi misalkan ini berguna untuk pelajaran yang menggunakan praktek. Terus misalkan saya pengen bikin judul, ini pilih yang titles, dan titles ini ada banyak ya, tapi saya suka yang new concept misalnya. Ini ada bagian titles, atau yang model lama juga ada macam-macam gitu ya, tergantung keinginan kalian. Bisa yang title sini atau yang new concept titles. Nah, misalnya saya mau, ini bisa ambil salah satu yang udah ada gitu. Nah, misalnya saya mau ngambil yang ini misalnya, atau yang inilah gitu ya. Ini bisa seberapa lama video kita akan jalan. Nah, misalkan kayak gini aja. Ini bisa diklik 2 kali dan pilih advance. Jadi ini kita bisa kasih tulisan apa ini. Nah, kita ganti, misalkan di sini kan tutorial. Huruf besar, huruf kecil terserah. Ini jadi huruf besar, pembuatan video pembelajaran misalnya. Pembelajaran. Nah, ini bisa disesuaikan juga untuk posisinya, mau di rata tengah, rata kiri. Nah, ini supaya lebih artistik, kita bisa juga ganti warnanya. Ini yang tengah, kita kasih warna yang sesuai dengan selera. Misalnya kita pengen agak hijau dan pakai border misalnya, saya akan pakai warna putih saja
untuk bordernya. Tutorial pembina ini juga apa namanya, tulisannya bisa kalau kita mau ubah juga bisa ya. Di pilihannya di sini apa mau suka yang kayak gimana ini ya, pembelajaran mau seperti ini, mau dibikin miring, terus warnanya misalnya warnanya kuning sesuai selera, warnanya kuning, bordernya hitam misalnya, bisa-bisa saja dikecilin dikit. Nah boleh lah ya, karena huruf yang bermacam-macam gini membuat video kita lebih menarik. Ini mau dibikin miring sedikit juga bisa gitu ya. Oke, kalau udah pilih oke. Jadi hasil yang kita punya, yang video yang sudah dipotong kemudian dikasih judul kayak gini jadinya. Oke. Kalau misalnya saya pengen video tulisannya lebih lambat, boleh ditarik aja ke kanan, nanti munculnya tulisan lebih lambat gitu ya. Tutorial pembuatan video pembelajaran. Kalau jangan lupa untuk selalu kembali ke media. Jadi media ini apa yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kalau misalnya kita mau menunjukkan gambar saja juga bisa gitu. Jadi misalnya saya punya gambar nih ya, gambar biasa. Ini saya tinggal drag atau tarik ke bagian media, terus ditaruh di sini. Ini juga bisa dikecilin kalau mau gitu ya. Bahkan kalau kalau misalnya mau ditimpakan juga bisa. Jadi ini seperti itu aja, ditempel gambar. Gambarnya pengen lama atau sebentar ya sama aja gitu. Nah, kalau mau misalnya mau nambahin kata-kata itu bisa, caranya gini. Nah, kita bisa jadi dibalik di sini gitu ya. Kalian bisa klik yang gambar mic ini. Ya, gambar mic ini mute-nya dihilangin. Ini bisa ditambahin. Jadi kan tadi kan bisu nih. Tadi kan bisu. Oh, berarti yang di sini yang di stop audionya saya harus nyalain nih. Ya. Tapi nanti akan saya matiin lagi supaya suaranya nggak double ya. Jadi saya ngomong dulu nih di sini misalkan ya, misalkan sebagai guru ya. Halo anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar bagaimana cara membuat video. Sebelumnya silahkan kalian simak ya gambar yang di bawah ini. Nah, ngomong apalah pakai gitu ya. Nah, kita coba dengerin. Halo anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar bagaimana cara membuat video. Sebelumnya silahkan kalian simak ya gambar yang di bawah ini. Nah, ngomong apalah pakai gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita udah bisa yang kayak gitu, jangan lupa kita save juga ya, sering-sering di save project. Di sini saya masukkan kemanapun bebas sebenarnya, tutorial untuk guru ya. Namanya apapun nggak penting. Oke, nah kalau kita sudah bisa memanipulasi gambar dan video di situ, kemudian bagaimana kalau kita pengen menjelaskan dari PowerPoint? Oke, misalkan yang ini sudah ada PowerPoint-nya gitu ya. Ya ini saya nggak pakai Word ya, tapi sama aja, tinggal F5 gitu kan. Pokoknya udah ada dulu nih PowerPoint-nya, kalian kan pasti kreatif lah bikin PowerPoint gitu ya. Ini tinggal F5. Ini bisa langsung dijelaskan. Jadi dijelaskan apapun yang di sini sambil diklik next misalnya, sambil kalian bicara gitu ya, sambil menjelaskan gitu, atau dipresentasikan, dibacakan dengan baik, dan seterusnya. Udah gitu aja. Misalnya kalau sudah itu nanti akan ada di sini ya. Saya sengaja ini kalau di post kan nanti nggak bisa. Ada di mana? Di sini file show recordings. Nanti semua yang ada itu ada di sini. Misalkan yang sudah saya pernah ambil sebelumnya ya, misalnya saya udah ambilnya di sini ya. Kalau baru di download, baru direkam ada di sini. Sementara punya saya udah saya pindahkan, jadi saya akan ngambil dari tempat lain. Misalnya yang PowerPoint saya adalah
Oke, ini ya. Ini saya udah punya yang PowerPoint, slideshow, misalkan apapun yang jadi rekamannya itu ya, tinggal ditarik seperti itu. Dapat dari mana tadi? Dapat dari OBS. Sekali lagi ngambilnya gimana? File, show recording, tinggal di drag, ditarik. Ya, saya nggak di situ karena emang sudah saya pindahkan. Ada di sini misalnya. Yuk kita lihat aja. Kita tambahkan seperti itu. Biasanya suaranya pelan ya ini ya. Kita bisa naikin, turunkan. Ini misalkan dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian seperti air terjun gitu misalnya ya. Atau benda yang tergantung. Oke. Atau benda. Jadi misalnya kalian hanya butuh di sini misalkan. Ya, kita potong aja. Kalau mau motong sekali lagi mending diklik dulu mana yang mau dipotong supaya nanti kalau enggak nanti bisa kepotong semuanya. Contoh kalau kalian asal klik kayak gini potong, ini kepotong semuanya. Dan itu yang kita tidak inginkan. Ctrl Z untuk mengembalikan kalau ada salah. Jadi seperti ini kan. Misalnya kita hanya butuh sampai ini PowerPoint biasa gitu ya. Sampai di sini dipotong, yang nggak diperlukan dibuang. Suaranya kepake gitu ya. Energi dapat mengalami perubahan. Oke. Nah, jadi intinya tadi yang penting ada PowerPoint atau baca PDF juga bisa gitu ya. Saya juga pernah cuman baca PDF atau baca dari website, dari buku digital juga bisa. Terus direkam pakai OBS. Nah, tipsnya sekali lagi supaya suaranya ada, ini audio input, desktop audio kalau memang diperlukan, pengen suaranya keluar gitu ya. Kalau nggak pengen suaranya keluar ya ini seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti jangan aneh ya kalau di rekaman video ini suaranya di double gitu kan, hanya untuk menunjukkan. Kalau saya biasanya untuk rekam ini saya matiin gitu ya kalau bikin tutorial. Supaya suaranya hanya murni dari satu sumber saja. Oke, tapi karena harus nunjukin ya udah ini nggak apa-apa suaranya double. Oke, tadi kita sudah sampai ke PowerPoint seperti ini. Terus juga sebenarnya ada cara lain lagi ya untuk ngajar, misalkan itu kalau punya pena digital lebih enak ya. Ini saya coba setting pena digital dulu. Untuk setting pena digital, yang penting OBS nyala, masih recording, display capture-nya nyala kayak gini. Saya akan pasang sebentar ya. Saya akan pasang pena digital ya. Sama ini nggak tahu harganya sekarang, dulu saya beli sekitar 300-an gitu, 300 berapa gitu. Oke, pena digitalnya ini bisa menggantikan mouse dan lebih enak. Nah, saya biasanya pakai program apa? Paint 3D lebih mulus dibanding Paint saja. New gitu ya. Nah, saya bisa ngajar pakai ini. Dan ini biasanya saya pilih marker aja. Untuk ketebalan bisa diatur di sini. Ini untuk tembus pandang atau enggak. Jadi misalkan saya ambil yang 3 pixel gitu ya. Contoh penjelasan. Gitu, contoh penjelasan. Misalkan ngomongin apa? Ngomongin matahari. Nah, matahari menghasilkan apa? Oh, dia punya energi gitu ya misalkan. Energi apa? Energi cahaya dan juga energi panas. Terus misalkan mau apa? Menggambarkan ganti warna, caranya kayak gitu aja ya. Misalnya belum ganti warna. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ini kalian bisa kayak gini, gambar-gambar apa aja. Pastiin diklik dulu ya sampai warnanya berubah. Misalkan kalian mau butuh gambar pohon yang simple. Oke, mau dihias-hias terserah. Dan seterusnya bisa kayak gini ya. Nah, untuk yang kayak gini saya akan tunjukkan yang sudah ada ya. Saya coba cariin dari rekaman yang sudah ada.
waktu saya jelasin apa, biasanya ada sih bayangan pada cermin datar. Oke, misalnya kita drag aja ya, kita drag aja ke sini. Jangan lupa ini supaya kalian filenya nggak kepotong, ini taruh di tempat yang kosong aja. Oke, kita taruh dulu, kita hanya ambil yang kita butuhkan. Oke, sebagai contoh nih ya, saya akan ambil segini aja nih. Nah, ini saya ingat nih, saya gambar pakai pen tadi ya. Nah, misalkan kita hanya mau konsentrasi di bagian yang kita gambar saja, itu pilihnya adalah crop di bagian sini, dan kita bisa tunjukkan ke bagian mana saja kita hanya mau konsen ke situ. Gitu ya, sehingga hasilnya adalah ini kan yang hasil PowerPoint, yang ini hasil coret-coret tadi. Ke sinar 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibelokkan atau dibiaskan, oke, pas ya, menuju fokus atau dibelokkan menuju fokus. Ya, oke. Jadi mau gambar kayak gitu, mau nulis juga bisa, dan itu sudah cukup gitu ya untuk membuatnya. Jadi ada suara, ada layar kan. Kalau misalnya nanti Bang pengen nongol wajahnya ya, kesempatan yang lain lagi. Tapi kalau buat bikin video pembelajaran atau bikin video laporan kan sebenarnya ini juga urutannya bisa diubah ya, bisa diubah misalnya. Oh, saya nggak mau PowerPoint dulu, saya maunya yang ini dulu, bisa ditukar-tukar kayak gini. Atau misalnya saya mau gambar ini nongol di atas sini, oh bisa juga gitu ya. Yang pertama kita bikin ini urut dulu. Nah, gambar ini. Nah, ini makin ke atas makin kelihatan. Kita juga bisa sih nambah misalkan add video track gitu kan di atasnya lagi. Ini bisa nimpa di atasnya. Jadi gimana maksudnya? Gini, misalkan sambil kita ngejelasin. Oke. Energi cahaya. Ini saya pause dulu ya supaya. Oh ya, ini saya supaya nggak double, saya akan matikan ya di sini ya. Kan udah tahu tadi pokoknya suaranya di sini keluar gitu ya, suaranya udah pasti keluar. Jadi misalkan sambil jalan seperti itu, nah ini pengen nongol gambar, tiba-tiba kayak kita ngasih contoh kan, oh jadi ini loh anak-anak contoh rambu lalu lintas. Nah muncul di bagian sini kan kayak gini, dikecilin terus gitu kan. Energi cahaya ya. Ya, gitu ya. Jadi emang video ini nggak nyambung. Contohnya apa, yang diomongin apa, karena yang diperlukan hari ini adalah tekniknya. Bagaimana cara untuk membuat videonya seperti itu kan. Nah, pokoknya nanti juga saya akan jelaskan sampai bagaimana cara ngupload di YouTube. Jadi video pembelajaran kalian atau video laporan kalian tuh ngumpul di YouTube kalian. Kan kalian punya email, kalau pakai Android kan pasti punya Gmail tuh ya, itu dipakai bisa ya. Jadi tadi apa ini rekapnya, ngasih judul, oh ya mau ngasih subtitle boleh. Jadi ini saya balikin lagi ya ke sini. Misalnya di bagian sini mau ngasih subtitle tulisan keterangan tambahan, itu pilihnya subtitle dan pilih yang sesuai selera sih. Kalau saya yang mana aja ya. Ini mau muncul di mana itu bisa di ini, kalau semakin ke sana makin panjang ya. Misalkan di sini kita pilih advance, selalu pilih advance. Jadi selalu pilih advance. Ya, jadi misalkan nggak butuh 2, butuh 1 dihapus. Mau yang mana ya. Kalau di advance tuh yang lebih enak ya. Dan di sini subtitle ini kita bisa contohnya ini contoh gambar pelajaran apa aja ya, gitu ya. Oke, dan ini misalnya gambarnya kita mau taruh di sini. Misalkan gambarnya nggak pengen 1, pengen 2 ya, bisa-bisa aja. Yang penting mau ditimpa atau nggak. Kalau mau ditimpa ya harus ditaruh di layar-layar di atasnya. Misalnya saya mau nambah 1 gambar lagi ya, acak aja ya. Gambar apa nih? Gambar prisma nih ya. Ya, gambar prisma. Pilih media,
kemudian tadi di drag aja, enak pak, enak di drag. Misalkan gambarnya mau di sini, gambar prismanya gede, gambar yang tadi kecil, gitu ya. Mana yang lebih dulu? Oh, saya pengen gambar yang kecil di atas, ya ditukar tempatnya. Ini yang di atas, ini yang di bawah. Jadi ditimpanya rapi. Misalkan saya pengen gambarnya berdampingan, oh bisa lah. Mau gini bisa. Ini keluar di sana nggak masalah sih, karena keluar dari sana juga ada batas maksimalnya. Nah, ini mau di mana? Saya mau di atas, tarik aja ke atas, gitu kan ya. Jadi hasilnya seperti apa hasilnya? Wah, gitu. Oh, pengen munculnya bareng atau gantian bisa. Ini kalau mau bareng tinggal saya gedein dikit ya. Jadi yang penting atas sama bawah sama. Nanti munculnya bareng. Mau munculnya yang ini dulu, tinggal ini digeser di bagian sini. Jadi misalnya gitu ya, dan baru muncul, nah gitu juga bisa diatur-atur lah, dan banyak bagian yang lain yang bisa. Oke, nah sekarang apalagi saya kalau di video-video tutorial tuh kok saya lihat ada banyak yang kayak musik ya, bisa kita kasih tambah track aja, add audio track di sini ya. Kalian suka koleksi musiknya apa? Nah, udah punya koleksi musik ya, tapi kalau video pembelajaran ya jangan campur sari juga ya, bikin joget bukan bikin belajar malah ya. Oke, di sini saya punya banyak nih. Nah, misalnya pilih aja salah satu yang kalian suka. Misalnya saya pilih yang, karena saya senang piano, saya ambil yang piano ya. Misalkan copy ke sini. Dan ini taruh di bagian sini. Mulai dari awal bisa. Dan kalau musik itu nggak enak kalau terlalu keras ya. Terlalu keras nggak enak. Kita kecilin aja ke bawah. Kecil sekali. Cek dulu ya. Halo anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar bagaimana cara membuat video. Oh bentar, nyalain dulu, nanti nggak kedengaran ya. Oke. Oke, diulang. Halo anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar bagaimana cara membuat video. Sebelumnya silahkan kalian simak ya gambar yang di bawah ini. Nah, ngomong apalah pakai gitu ya. Sinar 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan oke ya. Jadi nanti di sini kalian bisa, jadi yang pertama apa aja ya? Yang perlu kalian lakukan dulu. Yang pertama, silahkan kalian bikin satu video peragaan. Ya misalnya apapun lah itu. Kalau misalnya pelajarannya praktek, misalkan prakarya membuat bubur kacang hijau, ya kalian foto video-video dulu ya, teknik ambil video tentu saja bisa dipelajari sendiri gimana bagusnya supaya yang jelas proses itu muncul dan angle-nya bermacam-macam, dari sisi yang macam-macam, bukan hanya dari atas, dari depan, belakang, pokoknya biar kreatif, biar bagus, nggak ngebosenin. Kemudian kalian bisa pakai tripod ya supaya hasil video itu bisa bagus. Video apa? Video peragaannya bisa bagus kayak gitu. Terus kemudian itu disimpan di komputer. Terus kemudian jangan lupa ditarik di sini. Kemudian yang penting laginya, kalau kalian mau menggunakan PowerPoint ya OBS-nya ini ya. OBS-nya harus ada yang dua ini tadi selalu nyala. Jadi apapun yang di layar kalian itu akan muncul di videonya. Kalau kalian nggak butuh videonya, misalkan dari sepanjang ini saya nggak butuh tengahnya, kok bisa juga sih, tinggal potong. Misalnya kalian nggak butuh segini, ini bisa ditarik ya. Oh bagian tengah ini nggak perlu ya tinggal diklik bagian itu, dipotong terus dihapus bisa. Ya, jadi apapun PowerPoint-nya, bahkan nonton video gitu bisa direkam layarnya, itu udah paling enak. Dan dari mana ngambil rekam layar? Paling enak ini show recording, tinggal ditarik gitu ya. Berarti sekarang juga
kalian juga harus nyiapin video rekaman penjelasan. Mau yang kayak saya PowerPoint atau dari yang gambar pen ya. Cuma kalau gambar pen itu yang kayak gini pakai diketik bisa Word aja bisa, diketik bisa langsung gitu ya. Terserah kalian, tergantung kebutuhan dari pelajaran atau laporan kalian gitu. Misalkan menjelaskan diagram, ini kan enak pakai arah panah gitu ya. Jadi kalian tugasnya sekarang bikin video peragaan satu, kemudian pilih salah satu antara bikin PowerPoint yang kemudian direkam pakai OBS atau bikin coretan-coretan di Paint atau di Word. Nah, itu disimpan, habis itu silahkan dipraktekkan. Bahkan sehingga setelah melihat video ini kalian sudah bisa membuat atau menyiapkan satu video pembelajaran yang praktis, waktunya tergantung dari kalian. Nah, nanti kalau nyusun-nyusun memberikan musik kan tadi udah dicontoh ya. Ngasih judul besar ya, untuk ngasih subtitle, keterangan tambahan, mau di atas, mau di bawah, ada macam-macam. Ini banyak sekali fitur yang kita bisa. Nah, katakanlah udah jadi sekarang. Caranya gimana? Diekspor. Nah, ekspor ini di mana? Oh, saya akan simpannya di bebas sih, kalau saya biasanya saya udah kumpulin jadi satu. Tadi tutorial ya, tutorial untuk guru. Select namanya apa videonya? Videonya misalnya cara pembuatan video pembelajaran. Nah, ini karena biasanya orang nonton di handphone, supaya lebih cepat kita nggak usah pilih 1080, tapi kita cukup pilih yang 720. Jadi pixel gambarnya nggak terlalu tajam untuk TV, tapi untuk handphone dan laptop masih cukup tajam. Frame rate-nya saya biasanya 30 atau 60. Kalau game 60, kalau pembelajaran ya 25 sebenarnya cukup sih. Tapi saya lebih suka 30 fps lah. fps semuanya nggak usah diubah, ini juga cukup, oke. Dan diekspor. Diekspor gitu ya. Kita tunggu juga sampai beres. Nah, kalau video kalian makin panjang, ya tentu saja makin lama gitu ya. Nah, ini tergantung komputer juga. Kalau komputernya punya GPU atau VGA card yang cukup baik, ya biasanya lebih cepat. Tapi kalau enggak, ya lebih lama nggak apa-apa. Yang penting bisa jadi. Nah, ini udah jadi. Tinggal find target. Nah, find target di sini udah jadi ini di sini. Tinggal di upload. Oke, di bagian terakhir ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengupload video kita di YouTube. Yang pastikan kalian sudah ada video yang mau di upload gitu ya. Ini sebagai contoh saja ya, yang tadi aja deh kalau gitu, yang tutorial untuk guru tadi yang filenya acak-acakan. Tentu saja nanti tidak akan saya upload beneran dipublikasikan, tapi saya akan tunjukkan caranya ya. Nanti ini ya misalkan seperti ini, disiapkan dulu, kita buka dulu YouTube, tampilannya apapun tergantung yang suka kalian lihat. Di sini pastikan kalian sign in ya, sign in. Ya, dari sini kita pilih tombol create nih ya. Pilih upload video, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita buka tadi ya, kita tutup. Kita ambil yang mana tadi video kita drag aja ke situ. Itu cara paling gampang. Drag. Ya. Tergantung kecepatan upload kalian. Nah, judulnya tentu saja dibutuhkan percobaan gitu ya, atau uji coba. Nah, deskripsi jelasin apa sih? Misalkan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat video pembelajaran dengan atau langkah demi langkah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk thumbnail, tentu saja nanti suatu saat akan saya buatkan tutorialnya. Tapi kita kalau nggak mau bikin thumbnail sendiri, biasanya di sini udah ada nanti salah satu dari tangkapan layar.
Dan kalau punya kalian tampilannya beda, ini gara-gara saya di Google Chrome saya udah pasang ekstensi tube body, tapi ini nggak esensial ya. Ini misalkan dari 3 pilihan ada yang kita seneng, ini misalkan, nah ini aja bisa, misalnya, atau yang ini terserah sih. Misalkan saya ambil yang ini aja. Kemudian playlist nggak usah lah ya. Nah, supaya yang nontonnya banyak, kita pilih no, it's not made for kids. Jadi bukan untuk anak-anak, walaupun ini bukan video yang butuh age, maksudnya supaya yang nonton bisa dari kecil sampai gede. Tagnya apa tadi? Supaya apa? Tag itu berguna kalau ada orang lain yang ingin mengakses video kita. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Cara membuat video misalnya pakai koma, tutorial video, koma, nah, gitu ya. Nah, kalau sudah kategori ya, ini sebenarnya kalau misalkan pendidikan ya education gitu ya, atau pendidikan. Habis itu kalau misalnya kalian punya kalian biasa akun biasa, ini nggak akan muncul, jadi abaikan saja untuk monetization gitu ya. Kalau saya bisa milih antara nggak usah keluar iklan dan segala macam, karena nggak semua dari kalian ini sudah muncul. Video elemen nggak usah juga nggak apa-apa. Copyright atau enggak, kalau buat ngajar saja nggak penting. Nah, visibility kalian pilih yang public ya, tinggal di publish, maka itu akan muncul ya. Contoh yang udah nanti buat ngeceknya gimana? Buat ngeceknya adalah gini caranya. Ulangi ya, dari YouTube ya. Dari YouTube kalian bisa pilih YouTube Studio. Nah, dari sini kalian bisa lihat video apa saja yang sudah pernah kalian bikin di konten dan berapakah orang yang sudah nonton gitu ya. Nah, ini ada video yang kita tayang tadi. Kalau sudah misalkan sudah tayang beneran, itu warnanya kayak gini ya, warnanya jelas. Nah, karena saya tadi hanya untuk main-main, karena saya hanya tadi untuk contoh, maka ini tidak akan saya publikasikan, akan saya hapus ya. Kalau memang dipublikasikan ya udah biarin seperti itu saja. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu di video berikutnya.